Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya Muhammad Ridwan di channel Garasi Ilmu. Pada video kali ini saya ingin sedikit memperkenalkan tentang dunia kepesantrenan, di mana pesantren itu kalau kita melihat sejarah pada zaman Rasul ada yang disebut dengan Ashabus Suffah. Mereka adalah santri-santri Rasulullah SAW yang konon pada waktu itu pemimpin santrinya atau roisnya itu Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul. Kemudian terus bertransformasi sehingga sampai pada satu titik di mana para wali songo datang ke Indonesia untuk menyebarluaskan agama. Disitulah sistem kepesantrenan pun dibangun oleh para wali ini dan kemudian sampailah kepada kita. Pesantren ini menjadi bagian dari sejarah Republik Indonesia sebagai lembaga yang ikut andil di dalam mencerdaskan anak bangsa, wabil khusus dari sisi keagamaan dan tentunya ajaran-ajaran yang disempurnakan dengan urusan dunia, bukan hanya untuk urusan akhirat. Sahabat sekalian, semakin hari pesantren semakin maju dan berkembang sehingga sampai kepada sistem di mana kepengurusan organisasi di pesantren itu ada. Lalu apa sih pesantren itu? Pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang khusus di dalamnya mengajarkan tentang ajaran-ajaran Rasul, Al-Quran, hadis, serta ajaran-ajaran yang lain tentunya. Karena di pesantren pun sekarang sudah mulai belajar pendidikan umum, mata pelajaran yang bersifat formal, matematika, IPA. Dan pada kesemuanya itu tentu pada hakikatnya yang namanya ilmu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menjelaskan bahwa kekhususan belajar di pesantren itu banyak disiplin ilmu. Dari mulai Al-Quran itu sendiri, kemudian berkembang Al-Quran di zaman para tabi'in, atba'ut tabi'in, sehingga lahirlah berbagai disiplin ilmu, di mana disiplin ilmu itu diajarkan semua di pesantren. Dari mulai ilmu nahu, bagaimana cara seseorang bisa memahami dan membaca bahasa Arab, karena tentu bagi kita sebagai umat Islam bahwa bahasa Arab itu sangat penting karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, dan sholat pun menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada yang disebut dengan ilmu shorob. Seorang santri dituntut untuk memahami asal-usul dari sebuah kalimat, seperti nasoro, doroba, sehingga fi'il itu dibagi menjadi fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mazid, ruba'i mujarrad, ruba'i mazid, dan seterusnya, sampai kepada tingkat penguasaan ilmu shorob tersebut. Nah, di saat santri sudah menguasai ilmu nahwu dan shorob, maka sedikit demi sedikit mereka mulai memahami kalam bahasa Arab. Kemudian ada yang disebut dengan ilmu balaghah, di mana unsur-unsur kebalaghahan itu ada tiga. Satu ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, yang ketiga ilmu bade. Di mana sebuah kalimat bahasa Arab bukan hanya didengar terasa indah, tetapi juga harus tepat, benar, menurut aturan-aturan yang sudah disepakati oleh para ulama. Itu yang disebut dengan ilmu ma'ani. Kemudian harus ada kejelasan apa yang dimaksud dengan kalimat itu. Maka disitulah dipelajari ilmu bayan, dan ada penyempurna untuk supaya kalimat yang disusun itu terdengar indah. Maka disitulah kita belajar ilmu bade. Banyak sekali ilmu-ilmu yang dipelajari di pondok pesantren.
Tapi sebelum saya lanjutkan, kita intro dulu. Para sahabat sekalian, kemudian ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, ilmu astronomi, ilmu faraid, ada ilmu istiqaq, dan masih banyak lagi fan-fan atau disiplin-disiplin ilmu yang diajarkan oleh para ulama kemudian diadopsi menjadi kurikulum di pesantren. Artinya santri dididik di pesantren untuk menjadi orang yang piawai di dalam menyampaikan agama dengan sudut pandang tentu sesuai dengan kemodernan zaman. Karena sebuah ajaran itu harus mampu bersaing di zaman dan di waktu yang manapun. Islam menampilkan itu semua. Kemudian ada yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini sebenarnya banyak ulama mendefinisikan tentang ilmu tasawuf. Tetapi Imam Ghazali secara sederhana, ilmu tasawuf itu komponennya cuma dua. Satu hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Bagaimana seseorang bisa menjaga hubungannya dengan Allah, dan bagaimana seseorang bisa menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Karena kita hidup ini adalah makhluk sosial yang harus berhubungan baik dengan sesama manusia. Maka dari itu para ulama lebih menjelaskan secara detail bahwa komponen itu akan mulai berkembang, akan semakin meluas, banyak unsur-unsur dari ketasawufan, yang diantaranya adalah sofaul qalbi wa muhasabatuha, kebersihan hati dan sering berintrospeksi diri. Jadi para ahli tasawuf ini berusaha mengintrospeksi diri pribadi sebelum mereka menilai orang lain. Maka kita teringat kepada satu makalah sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum Allah menghitung nanti di akhirat. Apa yang pernah kita kerjakan di dunia itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedetil apapun cerita kita tentu akan direkam secara baik oleh Allah nanti di akhirat sebagai fakta persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua itu adalah qasdu wajhillah. Jadi para ulama ahli sufi itu senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya agar segala perilaku, segala tindakan itu didasarkan atas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasbir ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Yang artinya bersabarlah kau Muhammad beserta orang-orang yang senantiasa dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik di waktu pagi ataupun di waktu sore dengan mengharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh para ulama ahli sufi hal ini terus dipupuk sehingga sufi itu bukan melihat kepada aksesoris pakaian. Tidak penting orang memakai surban, sarung, atau apapun aksesoris itu, tapi yang penting dia terus meningkatkan kemampuannya untuk supaya hati semakin bersih dan melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hal yang gampang. Makanya yang disebut dengan salik itu bukan orang belajar sufi lalu dia masuk ke dunia suluk, kemudian dia menjadi seorang sufi atau bahkan lebih jauhnya menjadi seorang wali. Jadi tidak segampang itu. Nah, para sahabat sekalian, kemudian komponen atau unsur yang kedua adalah at-tamassuk bil faqri wal iftiqar. Mereka senantiasa memperlihatkan kesederhanaan dan menyadari bahwa sesungguhnya dirinya membutuhkan Allah.
Di saat orang masih bisa merasakan kebutuhannya kepada Allah, dia tidak akan pernah melupakan Allah. Kita teringat cerita Fir'aun. Kenapa Fir'aun mengaku Tuhan? Sebab dia merasa tidak butuh siapapun. Harta dia cukup, bahkan lebih. Jabatan mempunyai otoritas yang luas. Penyakit tidak pernah satu kali pun Fir'aun didera penyakit yang sekecil apapun. Hatta sakit kepala dia tidak pernah. Makanya sampailah kepada titik dia mengaku Tuhan. Maka ahli sufi ini terus memupuk rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar merasakan bahwa sesungguhnya diri ini memang lemah di hadapan Allah, tidak mempunyai kemampuan. Kemudian sehingga dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seseorang yang tidak pernah terganggu dengan aktivitasnya, jual beli, apapun itu, tidak pernah menghalanginya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia sadar bahwa dia tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting ya, belajar ilmu sufi itu sangatlah penting di pesantren. Maka ketika seorang santri kembali untuk mengamalkan ilmunya, di sanalah dia akan diuji dengan apa yang telah dia pelajari di pondok pesantren. Nanti insya Allah saya akan berbagi cerita bagaimana pertama kali saya menikah, kemudian memanfaatkan ilmu, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan keluarga. Itu banyak hal-hal yang memang harus menjadi cerita, harus menjadi itu akan menjadi inspirasi bagi calon-calon atau para santri yang sedang menimba ilmunya. Kemudian yang keempat adalah tawattunul qalbi 'alar rahmati wal mahabbati. Dia seorang sufi itu hatinya terus menyebarkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia. Tidak cepat membenci seseorang. Tidak pernah dalam hatinya memandang orang lain itu hina atau lebih hina dari dirinya. Mereka menghindari hal-hal tersebut, seperti yang pernah diucapkan oleh Sayyid Abu Bakar Siddiq, la tuhaqqiru ahadan minal muslimin fa inna haqiral muslimin indallah kabir. Jangan pernah menghinakan manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab menghinakan sesama umat Islam itu adalah dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir adalah tajammulun bi akhlaqil karimah. Para ahli sufi senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Inilah yang paling penting yang harus dimiliki oleh seseorang, umumnya umat Islam, pada khususnya para generasi santri di pondok pesantren. Akhlak itu adalah yang paling penting, terutama akhlak kepada guru, akhlak kepada orang-orang yang umurnya di atas kita, bagaimana perilaku kita memperlakukan mereka. Bahkan kan di dalam salah satu kitab Alfiyah Ibnu Malik ada salah satu sejarah di mana pada kalimat Paikotan Alfiyata Ibnu Mu'ti itu Syekh Ibnu Malik terhenti. Jadi ketika mengatakan bahwa Alfiyahnya mengalahkan Alfiyah Ibnu Malik Ibnu Mu'ti, maka spontan apa yang ingin dia lanjutkan dari karangannya itu menghilang. Maka dalam cerita beliau bermimpi bertemu langsung dengan Ibnu Mu'ti, yang beliau mengatakan, Ibnu Mu'ti mengatakan bahwa al-hayyu qad yaglibu alfamayyitin. Orang yang masih hidup itu bisa mengalahkan 1000 orang yang sudah mati, karena yang sudah mati itu tidak punya karya. Oleh sebab itu, disitulah tanda bahwa kita sebagai seorang santri harus menghormati guru-guru kita, keluarga guru-guru kita, karena bagi santri bukan hanya guru yang harus dihormati, tapi termasuk keluarga. Sebagaimana dalam kalimat sholawat,
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya melanjutkan, kita intro dulu sebentar. Karena ini terlalu lama durasi, mungkin insya Allah pada pertemuan video yang akan datang, insya Allah akan saya lanjutkan tentang pembicaraan ini. Terus like dan share, subscribe, dan tunggu video lanjutan dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.